Sejak menemukan jasad kecil bernama Raka, malam-malamku kembali diliputi mimpi buruk. Mimpi yang aneh, kabur, dan penuh bisikan. Kadang aku terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin, telinga masih berdering oleh suara tangis anak-anak yang tak kukenal. Satu hal yang pasti, Bayu bukan satu-satunya korban. Raka adalah anak berikutnya. Tapi siapa dia? Kenapa dikubur diam-diam di balik dapur? Dan apa sebenarnya yang terjadi di rumah ini puluhan tahun lalu? Aku mulai menyelidiki arsip desa. Di kantor kelurahan, aku meminta izin melihat catatan lama tentang tanah dan kependudukan. Butuh waktu. Tapi akhirnya aku menemukannya arsip milik keluarga besar Tuan Tanah yang dulu membangun rumah ini. Nama pemilik pertama, Sudarto van Aken. Tahun 1923, aku telusuri lembar demi lembar hingga sampai ke bagian yang membuatku menggigil. Data anak asuh, nama dihapus atas permintaan keluarga. Jumlah total 5 anak, tapi yang tercatat hanya satu nama, Bayu. Sisanya dihilangkan. Entah kenapa, aku merasa rumah ini pernah menjadi tempat lebih mengerikan daripada sekadar rumah berhantu. Seperti ada sejarah kelam yang sengaja dikubur bukan secara simbolis, tapi benar-benar dikubur bersama tubuh kecil tak berdosa. Malam itu, aku mendengar sesuatu dari arah bawah tanah rumah, tepatnya dari ruang bekas penyimpanan tua yang lantainya penuh ubin, pecah dan lumut. Suara langkah kaki, kecil, cepat, seperti anak-anak berlarian. Aku mengikuti suara itu dengan senter. Nafasku sesak oleh debu dan udara pengap. Ketika sampai di ujung lorong, aku melihat tembok bata merah yang sedikit retak dan seperti pernah ditambal ulang. Kusentuh bata itu, masih lembab, seolah baru saja dilapisi. Kuperiksa dengan linggis kecil dan di balik bata itu ada rongga kosong. Dengan penuh ketakutan, aku menggali hingga kutemukan 2 tulang tangan kecil yang saling menggenggam, dan di sebelahnya mainan mobil kayu tertulis samar dengan spidol. Milik Andra. Tubuhku goyah. Anak kedua. Tapi sebelum sempat menarik napas panjang, terdengar suara napas tepat di belakangku. Lalu hembusan angin dingin. Kau buka semuanya, Reza. Aku menoleh cepat dan di ujung lorong gelap berdiri 3 sosok anak kecil. 1 tanpa wajah, 1 membawa boneka rusak, dan 1 lagi dengan mata hitam legam menatapku dalam. Bayu, Raka, Andra, tubuh mereka berlumuran tanah, pakaian compang-camping. Tapi bukan itu yang menakutkan, melainkan fakta bahwa mereka tersenyum. Masih 2 lagi, bisik Andra. Temukan mereka, dan kami akan pergi. Kalau tidak, kamu akan jadi yang berikutnya. Lalu, mereka menghilang. Tapi di dinding lorong itu, kini tertulis sesuatu. Dengan goresan seperti kuku. Ada yang tidak ingin ini terungkap. Hati-hati dengan ibu. Aku pulang dengan tubuh gemetar. Dan saat masuk ke rumah, ibu sedang duduk menatap kosong ke arah televisi mati. Tapi yang membuat jantungku berhenti sejenak adalah di pangkuan ibu ada mobil kayu bertuliskan Andra. Tadi
ada anak kecil yang titip ini ke ibu, katanya. Dia bilang, jangan bohong sama Reza lagi. Aku berdiri mematung di ambang pintu. Mobil kayu milik Andra yang tadi kutemukan di balik tembok bata bersama tulang belulang kini ada di pangkuan ibu. Diberikan oleh anak kecil. Dan ibu bersikap seolah semua ini biasa saja. Seolah dia tahu, bahkan lebih tahu daripada yang pernah ia ceritakan. Bu, kamu pernah ke ruang bawah rumah? Tanyaku perlahan. Ibu menoleh pelan, tersenyum aneh. Dulu sekali, waktu kamu masih kecil, kamu sering main sama mereka kan? Dek, perutku mual, leherku kaku. Siapa mereka, Bu? Ibu tak menjawab. Ia berdiri, memeluk mobil kayu itu erat-erat, lalu melangkah masuk ke kamarnya sambil bersenandung lagu Nina Bobo yang dulu juga ia nyanyikan waktu aku sakit parah bertahun-tahun lalu. Malam itu aku bermimpi lagi, tapi berbeda. Kini aku melihatnya dari mata. Seorang anak kecil, aku berdiri di dalam loteng yang gelap bersama 4 anak lain. Kami mengenakan baju tidur compang-camping. Kami saling menatap, penuh ketakutan. Di bawah kami, terdengar langkah kaki dewasa dan suara seorang wanita berbisik. Kalau kalian bicara, kalian akan dikurung selamanya. Kalian ini bukan siapa-siapa. Satu anak menangis. Anak itu aku mengenal wajahnya Bayu. Ia ingin lari, tapi seorang wanita menariknya masuk ke dalam lemari, menutup mulutnya dengan tangan. Dan wanita itu, wajahnya mirip ibuku. Aku terbangun dengan napas tak beraturan. Baju basah oleh keringat. Di luar kamar, jam menunjukkan jam 3:12 dini hari. Dan dari balik pintu, terdengar suara langkah kaki berkaki telanjang. Kecil, banyak, bersamaan dengan bisikan pelan, seperti sekelompok anak sedang berdoa. Aku buka pintu kamar. Pelan-pelan, lorong rumah tampak kosong. Tapi semua lukisan di dinding terbalik. Dan di ujung lorong, pintu kamar ibu terbuka setengah. Ada cahaya merah samar dari dalam. Aku mendekat. Di dalam kamar, kulihat ibu sedang duduk bersila, dikelilingi oleh tuling-tuling kecil yang disusun melingkar. Wajahnya penuh arang, matanya tertutup, mulutnya komat-kamit, membaca sesuatu. Di hadapannya 5 foto lama, dan di antaranya foto aku. Apa yang ibu lakukan? Teriakku. Ibu membuka matanya perlahan. Kini bola matanya hitam seluruhnya. Mereka tak akan berhenti. Reza, kalau kamu terus membongkar ini, rumah ini akan penuh darah. Dulu kami hanya ingin membungkam mereka, supaya tak ada yang tahu. Kami? Tanyaku gemetar. Siapa kami, Bu? Ibu tersenyum. Ibu dan orang tuamu yang sebenarnya. Aku bukan anak kandungnya. Seluruh tubuhku bergetar. Dunia seperti berputar. Ingatan-ingatan kecil seperti kilatan datang tangisan dalam ruangan gelap. Suara anak-anak lain. Rasa takut yang dulu tak pernah bisa kujelaskan. Ibu berdiri perlahan, lalu berkata, "Kamu 1 dari 5, Reza, tapi kamu diselamatkan. Mereka tidak berhasil padamu, karena kamu anak paling kecil. Kamu lupa, tapi sekarang kamu mengingat, bukan? Itulah kenapa mereka datang lagi."
Dan tiba-tiba, dinding kamar mengeluarkan suara retakan keras. Dari celah-celahnya, tenggen-tenggen kecil keluar, meraih ke segala arah. Jeritan anak-anak menggema di seluruh rumah, seperti teriakan yang dipendam selama bertahun-tahun. "Reza, satu lagi belum ditemukan," kata ibu. "Temukan yang terakhir, atau kamu yang menggantikannya." Aku duduk terdiam di ruang bawah tanah. Surat Tia masih tergenggam di tanganku. Tulisan terakhirnya menggetarkan segalanya. Salah satu dari mereka tidak mati. Dia masih hidup. Kepalaku berdenyut hebat. Jantungku berdetak tidak beraturan. Kalimat itu seperti kunci yang membuka pintu ingatan yang lama terkunci. Malam itu, aku mengurung diri di kamar. Kupasang cermin kecil bekas warisan almarhum ayah. Di meja satu-satunya benda yang belum pernah kusentuh. Sejak peristiwa di loteng, aku tatap bayanganku dalam cermin. Dalam, lebih dalam, sampai mataku sendiri mulai kabur. Dan wajah di cermin berubah perlahan. Wajah anak kecil, rambutnya lebih panjang, matanya kosong, kulitnya lebih pucat. Bukan aku, tapi juga bukan sepenuhnya orang lain. Lalu aku mendengar suaraku sendiri berbisik dari dalam kepala. "Reza itu bukan kamu, kamu bukan dia." Kilatan ingatan datang bertubi-tubi. Aku bukan anak kandung ibu. Aku ditemukan dalam keadaan trauma berat, tidak bisa bicara selama hampir 2 tahun. Dan kemudian aku diberi nama Reza, dibesarkan sebagai anak sendiri. Tapi di masa kecil, aku selalu mimpi tentang loteng, tentang tali, tentang boneka, tentang anak-anak lain. Karena aku adalah salah satu dari mereka, dan satu-satunya yang selamat adalah aku. Ibu masuk ke kamarku malam itu. Ia membawa album foto tua. Ia duduk di sampingku. Matanya sembab. "Reza, sekarang kamu tahu kan? Aku hanya bisa menatapnya kosong. Nama kamu dulu bukan Reza. Nama kamu Tia." Dunia runtuh. Kamu satu-satunya yang selamat dari tragedi itu. Kamu tidak bisa bicara selama 2 tahun. Dokter bilang, kamu menghapus semua ingatanmu sebagai cara untuk bertahan. Kami yang menemukanmu di balik tembok. Kamu menggenggam burung kertas itu dan kamu tidak pernah menangis. Tanganku bergetar, meraih surat Tia yang kutemukan. Kata-katanya kini terasa seperti jeritan dari masa lalu yang kutulis sendiri. "Tolong bilang pada Reza, aku tidak marah. Aku cuma ingin pulang." Dan ternyata aku menulis itu untuk diriku sendiri. Tiba-tiba, seluruh rumah bergetar. Lampu padam, angin dingin menyapu dari dalam tanah. Dinding-dinding rumah berdarah. Suara anak-anak menangis dan tertawa menggema. Di tengah ruang tamu, 5 sosok berdiri. Bayu, Raka, Andra, Tia, dan satu lagi, Reza. Reza. Bayangan itu bukan aku. Sosok Reza anak laki-laki yang seharusnya menggantikan Tia. Tapi yang sebenarnya sudah mati. "Aku bukan kamu," kataku. "Aku Tia. Aku masih hidup dan aku ingin mengakhiri semua ini." Bayangan Reza menatapku tajam.
wajahnya mulai membusuk. Tali tambang muncul melingkari lehernya. Anak-anak lain berdiri mengelilinginya. Mereka menggenggam tangannya dan satu persatu menghilang bersama bayangan itu. Dan sebelum semuanya benar-benar lenyap, suara Bayu terdengar pelan. "Sekarang kami bisa pulang." Rumah mendadak sunyi. Cermin di meja pecah dengan retakan membentuk 5 garis. Dan di tengah ruang tamu, boneka kayu itu tergeletak diam, kini dengan wajah utuh, tersenyum, damai. 3 hari setelah malam itu, rumahku benar-benar hening. Tak ada lagi bisikan di malam hari. Tak ada langkah kaki kecil. Tak ada suara tawa dari balik dinding. Hanya suara angin menyentuh genting. Dan aku sendiri. Ibu sudah pergi. Setelah semua kejadian malam itu, ia duduk diam di pojok kamar selama 2 hari penuh. Tidak bicara, tidak makan, hanya menatap ke satu titik. Lalu pagi ketiga, ia memelukku dan berkata, "Maaf, bukan maksud ibu menyembunyikan semuanya. Tapi kalau kamu tahu sejak kecil, mungkin kamu gak akan bertahan." Sore harinya, ia keluar rumah menuju arah kebun bambu di belakang komplek tempat yang dulu dipakai untuk membuang semua barang dari loteng. Ia tak pernah kembali. Aku tahu, rumah ini menyimpan luka lebih dalam dari yang bisa kuselami. Bukan hanya milik para korban, tapi juga milik para pelaku yang dulu memutuskan diam. Aku, Tia, bukan lagi anak kecil yang ketakutan, tapi juga belum benar-benar sembuh. Luka itu masih ada, tertanam di setiap dinding, di setiap sudut lantai kayu yang berderit. Namun kini, semuanya menjadi sunyi. 2 minggu kemudian, aku memutuskan untuk pindah. Tapi sebelum pergi, aku masuk ke ruang bawah tanah sekali lagi. Kini, tempat itu tak lagi dingin, tak lagi gelap, hanya ruangan kosong dengan bekas-bekas tanah yang pernah kugali sendiri. Dan di tengahnya, burung kertas kecil milik Tia masih ada. Tanpa sadar, aku tersenyum dan berbisik, "Kamu sudah pulang kan?" Saat aku melangkah keluar rumah untuk terakhir kalinya, tetangga depan rumah, Bu Warti, menghampiri dengan wajah heran. "Mau pindah, Dek? Padahal ibu kamu baru aja balik kemarin sore. Saya lihat berdiri di jendela kamar." Tubuhku membeku. Maksudnya, semalam di jendela kamar atas. "Iya," saya panggil, tapi gak nyaut. Kirain ibu kamu lagi melamun. Mukanya pucat banget, kayak orang sakit berat. Aku hanya bisa tersenyum kaku, lalu mengangguk pelan. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku masuk ke mobil. Dan di kaca spion, kulihat jendela lantai atas rumah itu. Ada sosok wanita berdiri di sana, berselendang putih, matanya kosong, dan tersenyum. Sebulan kemudian, rumah itu diratakan. Pemilik tanah memutuskan membangun ruko, tapi para pekerja hanya bertahan 3 hari. Salah satu dari mereka ditemukan tergantung di loteng tua yang tersisa dari struktur bangunan lama. Di bawah tubuhnya ada secarik kertas dengan tulisan tangan seperti milik anak kecil. "Kau pikir kami benar-benar pergi?"